Oke, selamat sore semuanya. Mau tanya Kak Desi dulu nih, mau dimulai jam berapa nih Kak? Ini udah jam 4:03, mau menunggu teman-teman sampai jam berapa? Boleh, ini baru yang datang. Yang datang di absen dulu nih, ada Kanelo dan Javian. Kanilo, hai Kanilo. Kita ketemu lagi Kanilo. Hai Nando. Teman barunya ya, betul ya? Halo Kak. Halo Nando, halo Kak Senia. Halo Kak. Hai Clarissa. Halo Kak. Halo. Oke, mau ditunggu lagi 2 menit lagi ya, nunggu temannya aja. 5. Boleh. Kita mulai. Boleh ditunggu lagi aja. Oke, mengingatkan untuk hari ini sudah melihat papan pengumuman Kak Vina yang ada di grup. Siapa yang bertugas berdoa? Clarissa nanti doa untuk pembukaan ya nak ya? Iya Kak. Oke. Doa untuk persembahannya itu ada Jaselin. Nanti kalau misalkan Jaselin tidak bisa digantikan Nando boleh. Ya, oke. Nah untuk penutupnya yang terjadwal adalah Kanilo. Nanti Kanilo bersiap-siap untuk doa penutup ya nak. Oke. Kita tunggu lagi mungkin lebih 6 gitu kali ya Kak ya. 2 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai. Oke. Oke, kita mulai aja Kak Eci ya. Itu udah ada Kak Pina juga udah datang Kak. Oke, sudah jam 4:07. Kanita mau menyapa kembali untuk teman-teman yang sudah on time hadirnya jam 4 persis tadi. Halo Laskar Allah. Siap. Halo Nando lagi, halo Kamilo lagi, dan halo Javier yang baru hadir hari ini. Salam kenal dan halo Kakak Clarissa. Halo. Ya, oke. Semua teman-teman sudah siap hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan?
Siap. Siap. Wah, siapnya. Coba ya. Nanti bersama-sama Kanita mau cek dulu nih, beneran nggak udah siap ya? Coba siapa yang sudah mandi dan berpakaian rapi? Sudah semuanya. Dan siapa yang sudah berdoa pribadi tadi sebelum memulai ibadahnya? Sudah? Iya, berdoa dulu ya di rumah ya. Harus mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terus, nah, siapa yang udah siapkan celengannya nih untuk kita nanti masukkan persembahan kita? Jangan lupa diambilnya tuh celengannya. Sudah? Selanjutnya, siapkan semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau nggak semangat, nggak mulai nih. Ya, bersama-sama nanti kalau Kak Nita panggil Laskar Allah siap. Jawabannya apa? Siap. Iya. Ya, sekali lagi. Laskar Allah siap. 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 Hai Samuel. Selamat sore. Halo. Halo. Ayo, oi, berdua geser. Sebentar. Bisa. Aku Oi, lihat itu di kamera. nanti kalau kami boleh diambil ya Kak. Ayo duduk. Kamu dipatahin. Enggak, ayo duduk. Halo, berdua. Satunya Kak Sistes yang namanya siapa? Kak Nita lupa, maaf yang temannya Samuel namanya siapa, Sam? Gak apa-apa. Oke. Ya, hari ini kita kedatangan dua teman. Iya, Kak. Namanya temannya Samuel siapa Kak namanya, Kak? Sepupu. Ponakan. Oi. Sepupu. Papanya meninggal nih. Oli. Namanya siapa? Loli. Troy. Troy. Oke. Halo Troy. Selamat sore. Halo Samuel, selamat sore. Oke, kita ada dua teman baru ya. Sore ini ya. Semua sudah siap memuji Tuhan sekali lagi bersama-sama ya. Kita bilang kalau Laskar semua jawabnya siap dengan sekuat tenaga. Oke, siap? Laskar. Siap. Oke, hebat semuanya. Nah, yuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, kita bersukaria sebab kita semua bersukaria untuk menyambut hari Tuhan. bersukaria, angkat tangan. Yes, puji Tuhan. Kita harus bersukaria sebab kita tahu kita beribadah, kita memuliakan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang
sekarang kita akan berdoa pembukaan. Kakak Clarissa, silahkan memimpin doa. Puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, berkat kasih-Mu kami bisa beribadah lagi di sore hari ini. Berkati kami Tuhan, serta ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Clarissa. Nah, kita kembali pujikan Tuhan ya. Kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, yang depan tadi mirip kayak Kanelo ya. Dalam Yesus kita semua bersaudara. Kanelo bersaudara dengan Javier, dengan Samuel, dengan Troy, dengan Nando, dengan Clarissa, juga dengan teman-teman yang lainnya. Nah, siapa nih yang sudah siapkan pujian dan mau memberikan kesaksian di siang hari ini? Diberikan kesempatan untuk 2 orang ya. Silakan, yuk. Seperti biasa. Nando tuh Kak, Nando udah angkat tangan tuh. Oke, Nando, silakan. Oh, kayaknya Samuel dan Troy juga udah tinggi-tinggi ya. Nomor 2 ya. Oke. Baik, silahkan. Teman-teman, mari kita teman-teman mari kita bernyanyi. Cuy cuy. Cuy cuy. Cuy itu dam-dam. Shalalalalala. Cuy cuy. Cuy itu dam-dam. Shalalalalala. Karena Tuhan cinta sayang, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Gini, bersukalah. Yeay. 10 dari sini, Nando. Hebat sekali. Ya, tos. Nah, sekarang yang kedua tadi yang udah angkat tinggi-tinggi, Samuel dan Troy. Duet ya, berdua mau nyanyi lagu apa? Kambing embe-embe. Bilang, ayo. Gambing embe. Yang keras. Siap? Ayo, Kasih tahu teman-teman. 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 Teman-teman, Samuel, Samuel, Troy, Oi, mau nyanyi kambing embe-embe. Embe-embe. Oke, 1, 2, 3. Kambing embe-embe, kucing ngiong-ngiong, kata teok teok temblung, tetap anak Tuhan, selalu bergembira, pujilah, haleluya. Kambing embe-embe, kucing miau-miau, kata teok teok temblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tos sama Kak Nita dari sini. Tos, 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 tos. Ya, hebat sekali anak Tuhan kita ya. Oke, karena sudah ada 3 anak Tuhan yang memuji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Teman-teman yang lain boleh dipersiapkan untuk minggu depan ya. Oke, nah teman-teman, nanti sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, Kanita mau ngajak teman-teman untuk main games nih. Siapa yang mau main games? Ya, kita mau main games ya. Oke, sip sekali. Nah,
Gamesnya adalah Kak Nita akan menampilkan di layar ayat Alkitab. Nah, nanti teman-teman membaca bersama ayat Alkitabnya dan teman-teman temukan ada kata-kata yang menunjukkan warna. Nah, permainannya adalah dari warna tersebut teman-teman cari punya benda di sekitar teman-teman yang berwarna sama. Nah, kira-kira jelas nggak? Jadi permainannya adalah mencari benda yang warnanya sama. Oke, kalau begitu sudah siap? Siap ya? Oke. Siap. Kita mulai. Matius 16 ayat 2. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah. Kamu berkata hari akan cerah. Cari warna apa? Cari barang di sekitarmu. Warnanya. Warna apa itu? Warna apa ya? Kalian sih udah angkat-angkat itu kan? Merah. Ya. Warnanya apa? Merah. Udah dapat. Itu warna kuning, Nak. Ntar Kak Lila lihat yang lain. Oh, Kak Lila udah dapat. Kak Lisa dapat warna apa yang warna merah? Oh ya, itu stabilo ya. Ayo Samuel yang belum dapat, cari warna merah. Gak usah keluar rumah ya, yang ada di rumah aja. Oke. Ya, bagus sekali. Good. Oke. Ya, satu lagi ya. Satu lagi, siap-siap. Ayub 6 ayat 6. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Cari warna apa? Yo. Dicari. Cari benda warna putih. Itu kuning, Samuel. Yeay, Nanda udah dapat. Putih. Ya, itu dia putih, Nak. Iya, Clarissa itu putih. Bajunya Kak Clarissa juga warnanya putih ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Hebat, semuanya udah berpartisipasi. Nah, kita akan lanjut mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman kemarin sudah dibagikan celengan untuk kembali diisi persembahan. Sebab teman-teman belum bisa untuk beraktivitas bertemu ya, tatap muka ya. Jadi celengannya diisi dengan persembahan. Nanti di akhir tahun akan disetorkan ke kakak-kakak pengurus. Nah, untuk membawa persembahan kita menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati.
Nah, karena Jesseline-nya tidak ada, boleh dibantu Nando ya untuk bawakan doa persembahan. Silakan Nando. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gerejamu di dunia ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak-kakak yang melayani dan Engkau berkati kami semua. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Nando. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan pelayanan firman dari Kak Desi. Kita panggil Kak Desi ya, bersama-sama ya. Kita panggil 1, 2, 3. Kak Desi. Hai, kita ketemu lagi. Senang deh bisa ketemu adik-adik semuanya di sore hari ini. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Boleh di-unmute semua, boleh di-unmute. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sip. Seneng gini kalau ceria semua itu seneng banget gitu. Nggak ada yang sedih kan ya? Nggak ada kan? Tidak kelihatan dari jawabannya tadi. Siap gitu. Apalagi Samuel gitu kan ya. Oke. Ya, Kak Desi akan menceritakan apa ya? Ceritanya tentang apa ya? Oke. Sudah terlihat ya? Lihat Kak. Nah, di sore hari ini Kak Desi akan menyampaikan cerita tentang Yesus bertemu Simeon dan Hana. Teman-teman bisa disiapkan Alkitabnya. Di sini sudah Kak Desi tulis juga Alkitabnya, terdapat di Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Cukup panjang ya. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama di ayat tersebut. Silakan dibuka dulu teman-teman. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Yang ketemu silakan mengatakan amin. Amin. Yang sudah Amin. ketemu, Amin. Oke. Terima kasih. Amin. Ya, lanjut. Kita akan mendengarkan bersama-sama dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Sambil dibaca miliknya adik-adik semuanya ya di Alkitab. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, itu tadi pembacaan di Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Mengenai apa tadi? Apa judulnya? Yesus disunat. Terus di dalamnya itu ada tokoh siapa lagi? Simeon dan Hana. Simeon dan Hana. Nah, dalam pembacaan itu di sini kisahnya tentang Yesus pada saat bayi. Ya, pasti semua pernah bayi kan ya. Nggak mungkin mama melahirkan udah segede ini gitu kan ya. Coba bayangin kalau mama melahirkan Kanelo sudah langsung besar seperti ini. Wow, langsung terkejut kan, orang-orang di sekeliling pasti terkejut kan? Enggak ya, pasti mulai dari bayi, mulai dari ukurannya kecil, berapa kilo, nggak sampai berkilo-kilo, cuma berapa gram. Nah, akhirnya kan bertumbuh jadi besar. Nah, disinilah kita akan bercerita mengenai bayi Yesus. Kita dengarkan sekali lagi untuk cerita di Lukas 2 ayat 21 dan 4. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera.
sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, itu tadi kisahnya dari bayi Yesus ya. Yesus berusia berapa? 8 hari, ya kan? Bukan 8 tahun ya, jangan keliru, 8 hari. Di situ di usia Yesus 8 hari, Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan untuk apa tadi? Kalau ada anak laki-laki sulung diserahkan ke bait Allah untuk dipersembahkan. Ya, jadi bukan 8 tahun tapi 8 hari. Jadi bayi Yesus pada saat 8 hari itu dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan bahwa persembahan bahwa Yesus itu sudah ada tertulis ya di hukum Taurat, bahwa di hukum Tuhan bahwa anak laki-laki sulung itu harus dibawa ke bait Allah. Nah, pada saat Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah, di sana ada yang bernama Simeon yang memiliki arti mendengar. Nah, ini ya gambarnya Simeon. Dia sudah tua, dan Simeon merupakan orang yang benar dan saleh yang menentukan hadirnya Mesias bagi Israel. Jadi dia menunggu-nunggu bahwa Sang Mesias itu datang ke bait Allah. Jadi dia menunggu. Ya seperti contoh, kalau anggap aja Nando pingin sesuatu gitu, pasti diharapkan ya, ditunggu-tunggu. Bener nggak? Nando kalau pengen sesuatu pasti ditunggu sampai ada, bener ya? Ya. Nah, nggak mungkin langsung ditinggal gitu aja. Ah, nggak datang ya sudah. Mesti diharap-harapin. Kanelo juga, bener ya Kanelo? Kalau Kanelo pengen sesuatu pasti ditunggu. Bener ya Kanelo? Iya. Iya. Clarissa juga ya? Iya.
Pasti ya, kalau kita menantikan sesuatu pasti ditunggu-tunggu. Nggak mungkin kalau kita pengen tapi ternyata kita nggak nunggu, ya berarti namanya nggak pengen itu namanya. Nah, kalau sesuatu yang diharapkan itu pasti akan ditunggu. Nah, sama dengan Simeon, dia juga menunggu Sang Mesias itu datang ke bait Allah. Ada juga ternyata di sana itu juga ada Nabi Hana yang memiliki arti adalah belas kasihan. Ya. Ini ya, jadi mereka berdua itu sama-sama sudah berumur yang matang, tua. Jadi Hana ini umurnya 84 dan dia sudah janda. Dan Hana itu merupakan anak Fanuel dari suku Asher. Semenjak suaminya meninggal, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia berada di bait Allah, dia berdoa, dia puasa di sana. Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan Yesus, bayi Yesus. Dan dia juga senang sekali, dia mengharapkan bahwa kehadiran bayi Yesus di bait Allah itu. Nah, yang diharap-harapkan oleh Simeon dan Hana itu adalah bayi Yesus. Yesus adalah di sini adalah Sang Mesias. Apa itu artinya Mesias? Ada yang tahu? Siapa yo yang tahu? Clarissa? Nando? Samuel? Mesias adalah Sang Penyelamat. Dia yang diharapkan bahwa Yesus, kenapa diberi nama Yesus? Karena Maria sebelum melahirkan itu malaikat sudah memberikan nama pada Maria bahwa nanti yang akan bayi yang akan lahir ini dinamakan Yesus, yaitu Sang Penyelamat. Jadi Yesus ini tadi yang sudah ada di ayat keberapa yaitu tadi si Simeon yang mengucapkan itu bahwa kenapa? Oke, di ayat ke-34. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, Yesus dipersiapkan itu untuk menyelamatkan dunia, bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Yesus. Benar tidak? Atau salah ya? Benar. Yang menyelamatkan kita Yesus atau iblis ya? Yesus. Oke. Yesus, Sang Mesias, penyelamat. Jadi dalam bacaan dalam firman di sore hari ini bahwa kita orang yang sudah dipilih untuk percaya kepada Yesus, Sang Mesias, Sang Penyelamat. Kita itu juga harus percaya. Kalau kita nggak percaya berarti kita masih ragu-ragu nih jadi orang Kristen ya. Kita jadi orang Kristen nggak percaya berarti siapa dong yang dipercayain? Iblis. Enggak kan ya? Nah, kita percaya bahwa Yesus Sang Penyelamat, Yesus dia seorang yang dia adalah penyelamat kita dan Tuhan sudah menyelamatkan kita di kayu salib. Ya kan? Sudah jelas bahwa kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apakah ada yang belum percaya? Itu perlu pertanyaan loh. Kalau belum percaya, benar ya? Jadi kita harus percaya itu. Dan oke. Kita masuk dalam aktivitas. Di aktivitas ini ada dua gambar khusus untuk yang kelas kecil. Kelas kecil di sini ada siapa? Samuel, Troy, terus sama siapa? Samuel sama Troy aja Kak. Javier umur berapa sayang? Javier.
Javier itu umur 5 tahun. Oh ya, masih kelas kecil lah ya. Oke. Nanti Javier, Troy sama Samuel. Nah, mengerjakan ini ya, nanti Kak Desi berikan ini dilingkarin. Kalau di handphone kan ada ya edit atau diberi tanda. Disilang boleh. Bagian mana saja nih? Ada 2 gambar, terus perbedaannya ada di mana? Cari 5 perbedaan di 2 gambar ini ya. Oke, udah jelas? Jelas. Untuk yang kelas besar, nah kalau tadi sudah mengamati ceritanya bagaimana, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah, umur berapakah bayi Yesus dibawa ke bait Allah? Nah, itu tadi ada ya jawabannya ya. Kalau lupa, bisa dilihat lagi di Alkitabnya, di Lukas 2 ayat 21-40. Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang menemui bayi Yesus saat di bait Allah? Siapa tadi? Ada 2 tokoh yang menemui di bait Allah pada saat itu. Lalu, apakah arti dari nama Simeon? Lalu, apakah arti dari nama Hana? Yang terakhir, mengapa Yesus disebut sebagai Mesias? Nah, itu tadi ada di terakhir-terakhir, Kak Desi, untuk menjelaskan kenapa Yesus sebagai Sang Mesias. Apa maknanya Sang Mesias itu? Bisa dijawab. Pahamkah? Ada yang belum paham? Paham, Kak. Oke, sip. Oke. Oke, sudah selesai ternyata. Oke, untuk renungan di sore hari ini cukup sampai segitu saja, tapi ingat jangan dilupakan ya. Tadi bercerita tentang apa? Simeon. Dan siapa? Simeon dan Hana. Hana. Simeon dan Hana. Bayi Yesus yang berada dan dibawa ke bait Allah. Nah, itu silakan diingat-ingat. Nanti kalau minggu depan ada pertanyaan mengenai apa ya renungan minggu lalu, harus ingat loh yuk. Jangan sampai nanti apa ya baru minggu lalu, belum 1 bulan. Oke, itu ya. Jadi diingat selalu. Oke, Kak Nita. Terima kasih banyak Kak Desi buat pelayanannya. Teman-teman, nah kita diingatkan kembali bahwa telah lahir siapa? Si bayi Kristus sebagai Mesias. Tadi apa artinya? Juru selamat ya, penyelamat kita semuanya. Nah, teman-teman, kita diajarkan untuk menjadi percaya. Nah, teman-teman, ibadah kita akan berakhir nih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
Kita akan berdoa penutup. Kanelo yang bertugas untuk berdoa penutup. Kanelo boleh nambah satu pokok doa ya, berdoa untuk kesehatan Kak Vina juga ya nak ya. Nanti di akhir. Apa kan? Berdoa penutup, juga berdoa untuk kesehatan Kak Vina ya nak. Kesehatan, ya oke. Silakan Kanelo. Bentar Kak, mau minum dulu. Oh iya. Ready? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati Kanita yang sedang sakit. Kami sudah selesai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kanelo. Ya. Oke. Teman-teman, kita bersaat teduh sebentar ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir sore hari ini untuk belajar firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Kanelo, terima kasih Javia, terima kasih Nando, terima kasih Clarissa, Samuel, dan juga Troy. Sampai bertemu di minggu depan. Tunggu sebentar, kita mau berfoto terlebih dahulu. Nah, tadi karena tentang bayi Yesus, kita gayanya apa ya, kayak bawa bayi gini boleh nggak Kak? Ya, bayi yuk teman-teman, gendong adik bayi gimana gayanya? Iya. Oke, Kak Desi yang hitung ya. Nanti Kanita yang screenshot ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Makasih Kak. Sampai ketemu minggu depan. Arti-arti. Dadah Kak. Dadah.